balik lagi nih di Info Good Gamer. Pastinya aku bakal ngasih tahu kalian info seputar dunia game yang seru banget. Makanya jangan kemana-mana ya. Industri game di dunia semakin hari semakin pesat. Gak cuma game developer asing aja, tapi peluang ini juga dilirik oleh muda-mudi Indonesia loh. Indonesia Pride. Kalian tahu nggak? Banyak loh game developer Indonesia yang udah sukses dan namanya mendunia. Kira-kira siapa aja listnya? Ini dia. Yang pertama, Agate Studio. Agate berdiri pada tanggal 1 April 2009 di Kota Kembang, Bandung. Agate Studio didirikan oleh Arif Widiasa. Kalian tahu nggak? Ia dibantu oleh 18 teman dekatnya, di mana saat itu semuanya masih berstatus mahasiswa loh. Keren banget nggak sih? Awal Agate berdiri, game developer ini sangat getol membuat game. Mereka berhasil meluncurkan 40 game hanya dalam setahun loh. Wow, keren banget gak sih? 18 game diantaranya sukses di pasaran. Nah, ada 4 game nih yang bisa nembus pasar dunia, yaitu Earl Grey and This Rupert Guy. Game di mana pemain harus mengantarkan paket ke rumah Earl Grey yang penuh misteri dan berhantu. Kemudian, game RPG Voltairean ARC Hero School Story, di mana ada fitur bahasa Sunda juga di dalamnya. Kemudian, ada game lain juga nih yang menarik untuk para penggemar dunia. Upin Ipin Demi Metro Millennium. Siapa nih yang suka nonton Upin Ipin? Kalian bisa loh memainkan peran karakternya di game ini. Selain itu, ada juga Up in Flames Game Puzzle, di mana pemain akan memerankan Buff, sang naga hijau yang lucu. Kedua, Touch 10 Game. Game developer ini didirikan oleh kakak beradik yaitu Anton Suharyo dan Rocky Suharyo. Touch 10 berdiri sejak tahun 2009. Kalian tahu nggak? Ada 2 game yang terkenal banget rilisan game developer ini loh. Game itu antara lain Sushi Chain. Walaupun namanya ke Jepang-Jepangan, game yang fokus di manajemen time ini buatan Indonesia loh. Game ini merupakan ide dari Anton Suharyo sewaktu menempuh pendidikan di Jepang. Game Sushi Chain mampu bertengger di peringkat 25 top overall free app di App Store US tahun 2009 loh. Game lainnya adalah Infinite Sky. Nah, kalau game ini berhasil merajai top 11 free app di iTunes tahun 2012 nih. Infinite Sky merupakan game bertema peperangan pesawat terbang di mana pemain memiliki misi untuk mengalahkan musuh di udara dari sudut pandang orang ketiga. Ketiga, Digital Happiness. Game developer asal Bandung yang berdiri pada tahun 2013 ini dibuat oleh Rahmat Imron. Mereka berhasil menjadi pengembang game pertama yang mendapat kampanye modal internasional loh. Developer game ini melejit namanya setelah dirilisnya game buatan mereka berjudul Dread Out. Game ini merupakan game bertema horor dan tokoh utamanya adalah perempuan. Di game ini, pemain menggunakan gadget modern seperti kamera video dan ponsel untuk berinteraksi dengan hantu, dan memecahkan teka-teki di kota tanpa penghuni. Bahkan, game ini pernah dimainin oleh seorang YouTuber gaming terkenal loh. Siapa sih yang gak kenal PewDiePie? Nah, itu dia info seputar game developer Indonesia yang udah mendunia. Selanjutnya, kita ngobrol yuk sama bintang tamu spesial kita. Jangan kemana-mana, tetap di Good Gamer. Good game, well played. Belum ada tuh berita lokal pada zamannya yang memberitakan e-sport scene di Indonesia. Terus shortcaster hampir juga nggak ada, masih sangat-sangat minim. Kita mulai hire talent dan membentuk talent, bahkan gue sendiri di setahun sekitar tahun 2016-an. Dan pada awal masih ada tim e-sport, cuma di saat kita udah mulai glow, udah mulai gede, kita decide buat abandon si Revival e-sportsnya sendiri karena akan ada konflik of interest di setiap kali kita ngadain turnamen. Kalau ada tim kita menang dikit, ntar dibilangin curang. Nah, 2016 ke atas, everything is doing well. Dota 2, mostly we cover Dota 2 dan kita punya 10.000 viewership aja, gue udah salto-salto. Nah, 2017-an akhir itu di saat mobile game sudah mulai masuk, semua yang gue tahu tentang e-sports berubah. Biasanya turnamen Dota 2 itu datangnya cuma 100-200 orang. Di Mobile Legends, lebih tepatnya pada zaman itu, yang datang bisa 5.000 orang. Viewership biasanya 10.000 orang, gue udah seneng banget. Kita bisa dapat 40.000, 100.000, bahkan angka-angkanya sekarang makin lama makin gila. Karena Indian gak semua orang punya gaming PC, tapi semua orang punya smartphone. Dan it literally changes the e-sports scene in Indonesia sih. Ada.
Gue sempet punya acara, salah satu acara pertama Revival TV tuh. Kita nggak ada duit cash buat bayar vendor stage-nya. Akhirnya dia ngambil sitaan alat streaming kita satu-satunya. Kita pakai alat streaming lumayan mahal dulu, karena kita nggak bisa bayar, disita dulu sama dia. Terus akhirnya gue minjem kemana-mana buat tebus itu alat sambil nunggu pembayaran dari klien. Itu salah satu yang buset, gini amat nih kerja nih. Lumayan chaos ya waktu itu. Kalau ngomongin cerita lain tuh banyak banget, tapi itu salah satu yang paling unik. Kita pernah sempat disita satu-satunya alat atau nyawa buat live streaming kita. Gimana duit kita karena kita nggak sanggup bayar vendor. Yang Thailand benerannya itu KB orang pertama. KB itu bener-bener dia waktu itu masih kuliah dan dia pengen magang. Dia tuh anak komunitas Mobile Legends banget. Dia salah satu penggerak community gue lupa nama community-nya Mobile Legends di Indonesia. Nah dia pengen magang. Oke, dia bantuin bikin artikel di event, dia lari sambil nge-cash juga tuh, coba-coba nge-cash. Terus akhirnya jadi caster segede ini sekarang. Tapi yang pasti itu orang bener-bener punya passion pengen menggedein Mobile Legends. Dan dimulai dari nulis artikel, jadi runner di event. Terus dari runner di event mulai coba nge-cash pakai mic biasa doang dulu. Terus sekarang dia jadi talent. Dari situ lah mulai kita cari talent lainnya. Kalau talent caster Dota, kalau Dota kita juga punya sih, tapi itu emang udah existing kayak talent sebenarnya, bukan yang dari Revival TV sendiri. Pastinya orang tua mendukung banyak, tapi yang mungkin gue mau mention di sini adalah istri gue. Kebetulan baru nikah beberapa bulan yang lalu. Karena waktu pindah ke Jakarta itu benar-benar gue masih zero banget, dan dia yang nemenin kemana-mana, bahkan transportasi pakai punya dia nge-support sampai Revival bisa segede ini pun bisa dibilang itu pepatah bener-bener guys. Di balik pria yang sukses itu ada wanita di belakang yang ngedukungnya dia. Karena istri gue bener-bener ada dari awal karir gue di Jakarta hingga sekarang sih. Dan apapun yang terjadi sama gue dia selalu support dan jadi sosok supporting yang sangat bagus buat gue. Pasti buat orang tua gue terima kasih banget, support kalian sama ini tuh membuat gue bisa mencapai mimpi gue, dan masih banyak lagi yang masih bisa digapai sih. Buat istri gue juga lo keren, buat semua Revival TV juga lo keren, lo asik, gue lebih keren, gue lebih asik. Tapi Revival win.